Salam harmoni, baik untuk kegiatan PKM kami di tahun 2024 ini, yaitu kami berikan judul pelatihan strategi pencegahan perundungan dan kekerasan seksual pada anak dan remaja. Saya bersama tim yaitu Putu Budiarnyana dan Nilo Putumani Widianti. Kenapa kami mengambil topik tersebut? Karena sebagaimana yang kita ketahui kasus kekerasan sepanjang tahun 2024, misalnya yang diinformasikan di Jawa Pos bulan September 2024 bahwa banyak sekali ada kekerasan seksual dalam hal ini terutama di pelecehan yang korbannya anak-anak. Berdasarkan usia, kalau kita lihat bahwa korban kekerasan seksual itu banyak di usia 18 dan sampai dengan 24 tahun. Nah, jenis kekerasan yang dialami oleh korban paling banyak di sini adalah kekerasan seksual. Kemudian diikuti dengan kekerasan fisik lainnya, kemudian ada kekerasan psikis. Itu 3 yang mendominasi kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Nah, kekerasan seksual pada anak kalau kita lihat bentuk kekerasannya adalah di mana anak diekspos pada situasi seksual atau materi yang melecehkan secara seksual, baik menyentuh secara langsung maupun tidak. Kalau ibu dan bapak bisa amati gambar-gambar yang ini yang umumnya bisa terjadi di sekolah-sekolah, bahwa ini merupakan apakah kekerasan fisik dan pelecehan seksual bisa diidentifikasi ibu bapak. Seperti gambar yang di sini, ini sepertinya wajar-wajar saja. Bisa saja yang perempuan ini merasa tidak nyaman. Kalau dia tidak nyaman berarti itu sudah merupakan pelecehan seksual. Demikian juga gambar yang lainnya, gambar yang ini seorang perempuan ditekan kepalanya, ini juga sambil menutup wajah dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Menteri Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kekerasan yang dimaksud di sinilah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan perundungan. Nah, bagaimana kondisi di sekolah? Dari banyak penelitian menunjukkan bahwa kasus perundungan dan kekerasan seksual pada anak, kekerasan seksual pada anak atau siswa menjadi fenomena gunung es. Jadi nampaknya sedikit, padahal sebenarnya sangat banyak yang tidak terlaporkan. Terjadinya perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena perundungan dan kekerasan seksual terjadi di sekolah yang tentunya sangat memprihatinkan karena peserta didik atau siswa sebagai korban justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di lingkungan yang seharusnya memfasilitasi keamanan dan kenyamanan bagi mereka. Pengetahuan siswa terkait perundungan dan pelecehan seksual meningkatkan risiko siswa mengalami pelaku perundungan atau korban perundungan serta juga pelecehan seksual. Ini dilaporkan dari sejumlah penelitian. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan dan kekerasan seksual adalah dengan membekali siswa dengan pemahaman yang komprehensif terkait perundungan maupun kekerasan seksual. Nah, bagaimana dengan siswa SMP? Sebagaimana kita ketahui siswa SMP kalau secara fisiologi setelah baru masuk ke tahapan remaja awal, ini dari segi fisiologis memang sudah terjadi perubahan psikis dan juga fisik pada mereka. Dan apalagi kita ketahui siswa SMP yang sekarang sebagai generasi Z atau Gen Z yang dicirikan antara lain dengan aktivitas penggunaan teknologi digital, kebutuhan mereka berinteraksi dengan dunia maya yang berpeluang untuk mengalami cyberbullying, dan pelecehan seksual di dunia maya yang merupakan bagian dari kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini tentu membahayakan jika
remaja kita atau siswa kita tidak memahami dengan baik apa sih sebenarnya perundungan maupun kekerasan seksual tersebut. Jadi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dapat dilakukan melalui pelatihan terkait anti perundungan dan anti kekerasan seksual. Pelatihan yang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan sebagai upaya mencegah perundungan dan juga kekerasan seksual. Dengan demikian, guru dan siswa dapat lebih waspada untuk mencegah terjadinya perundungan dan pelecehan seksual yang dapat melakukan penanganan yang tepat untuk terjadi perundungan dan pelecehan seksual dengan baik. Pelatihan ini halayak sasarannya adalah guru dan siswa SMP Labundiksa. Kegiatan dibuka oleh Bapak Kepala SMP Laboratorium Universitas Pendidikan Ganesha. Setelah dibuka, diawali dengan pemberian pretest yang bertujuan untuk mengetahui seberapa paham siswa, termasuk juga guru, terkait dengan perundungan maupun kekerasan seksual. Setelah itu dilakukan pemberian materi. Kemudian setelah pemberian materi ada diskusi terkait hal-hal yang belum dipahami pada saat pemaparan materi. Selanjutnya adalah memberikan pelatihan, yaitu dengan membahas kasus secara berkelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa, karena ini pesertanya 20, ada 5 kelompok, ada guru dan ada siswa. Setiap kelompok ada 1 guru dan ada 2 guru, karena gurunya ada 6 orang. 14 orang itulah siswanya. Setelah mereka berdiskusi, kemudian dalam berdiskusi kita temani oleh tim PKM, kemudian mereka melakukan simulasi dan akhirnya mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat presentasi tersebut kita amati, kita observasi betapa semangatnya mahasiswa maupun guru berdiskusi karena banyak hal-hal yang menarik dari pengalaman mereka, dalam artian dari apa yang mereka amati, apa yang mereka baca, itu muncul di diskusi dan partisipasi mereka sangat bagus. Setelah dilakukan diskusi, tidak ada permasalahan, kegiatan ini diakhiri dengan pemberian penilaian berupa post-test untuk mengetahui peningkatan hasil edukasi yang dilakukan terhadap pemahaman materi perundungan dan juga kekerasan seksual bagi para peserta. Nah, hasil pelatihannya menunjukkan ya sikap dan partisipasi mereka sangat baik. Kemudian pengetahuan perundungan, jadi pada dasarnya mereka lebih paham tentang perundungan dibandingkan dengan pelecehan seksual. Jadi ada peningkatan sebanyak 14,12%, sedangkan untuk pengetahuan tentang pelecehan seksual ada peningkatan sebanyak 36,7%. Jadi kenapa demikian? Pada saat diskusi kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang mereka tidak duga itu merupakan tindakan pelecehan seksual. Itu ternyata secara teoritis setelah dikaji yang mereka alami atau yang mereka amati itulah merupakan pelecehan seksual. Jadi beberapa foto kegiatan yang bisa kami tampilkan di sini adalah kegiatan pembukaan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian lanjutkan dengan pretest bagi peserta, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh kami, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Jadi bisa diperhatikan diskusi, ada guru dan ada siswa dalam kelompok tersebut, mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Kemudian bisa dilihat juga di sini, masih dalam bentuk diskusi, mereka mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok siswa. Kelompok siswa ya gurunya mengamati dari tempat duduknya, gitu ya. Katanya memberikan kepercayaan kepada anak didik dari sisi siswa bagaimana pendapatnya terkait pelecehan seksual. Kemudian inilah guru
Ibu Guru Irse yang menyampaikan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan di SMP Lab, dan apa hal-hal yang baru yang dapat memperkuat apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang akan bisa mereka lakukan lagi untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, termasuk juga mencegah terjadinya perundungan. Kemudian yang terakhir, setelah kegiatan selesai, diakhiri dengan post-test. Kemudian bagi mereka sebenarnya juga ada kegiatan tambahan yang mereka bisa kerjakan di rumah, yang merupakan pengayaan perluasan dari kegiatan kami di hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk videonya, itu nanti akan kami sambungkan seperti ini, video pelaksanaan PKM. Bisa diamati. Kepala SMP Yang terhormat Bapak. Mari kita panjatkan puji syukur. Bisa diamati Ibu Bapak, ini kegiatan melakukan pretest, kemudian penjelasan materi. Dibandingkan waktu saya menemani anak SMP dan SMA. Anak-anak bisa dilihat mendengarkan dengan penuh antusias, penuh kegembiraan. Kita perhatikan seorang siswi SMP mempertanyakan hal yang pernah diamati dan juga pernah dialaminya terkait apakah merupakan pelecehan seksual. Yang bisa dilihat di video ini adalah mereka mendiskusikan kasus pelecehan seksual yang terjadi. Saya berikan 3 kasus. Ada yang terjadi di perguruan tinggi, ada yang terjadi di sekolah. Kami kaji kasus itu, kekerasan dan pelecehan seksual merupakan tindakan yang sangat tidak bisa dinormalisasikan. Oleh sebab itu, misalnya kasus bullying atau kekerasan seksual, kita bisa memberikan batasan mengawasi dan melindungi kita sebagai siswa dengan cara adanya. Di sini kita bisa lihat bahwa siswa-siswa SMP di sini saya perhatikan sudah memiliki kemampuan yang berkomunikasi yang bagus. Saya perhatikan memiliki sikap yang tegas, sehingga ini merupakan modal bagi mereka untuk tercegah dari kegiatan atau tindakan perundukan maupun pelecehan seksual. Ini kegiatan terakhir melakukan post-test. Ibu Bapak yang melihat video ini, ini adalah kegiatan penutupan. Dengan demikian berakhir sudah kegiatan PKM kami di sekolah.